Oke, lanjut aja kita langsung masuk lagi ke sesi panel discussion nih ya. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Andi Maulana. Bagaimana dan upaya apa yang seharusnya membentuk karakter peserta didik dalam berkolaborasi di era digital saat ini? Dan memang ini problem yang cukup krusial ya, yang harus kita perhitungkan secara matang. Karena apa? Karena ada beberapa part, misalnya pertama misalnya kita sebagai individu, seberapa kenal dengan dunia literasi misalnya, yang satu. Yang kedua, seberapa kenal kita dengan dunia online misalnya virtual ya. Nah, yang ketiga, kita punya problem baru yaitu terhadap ruang. Nah, ya balik lagi, kita sebagai guru harus menyadari misalnya peran kita sebagai guru itu apa misalnya. Apakah kita pemberi informasi misalnya, apakah kita sebagai fasilitator, atau kita hanya sebagai apa. Nah, itu bagi saya salah satu poin yang harus kita bangun kesadaran itu ya. Nah, itu bagi saya pilihan ya. Nggak bisa semuanya kita bangun, kita ambil. Nah, kira-kira yang paling mungkin itu apa? Kalau saya misalnya di dalam proses ini, saya bagaimanapun memaksimalkan, mengupayakan si anak tumbuh dengan kesadaran berliterasi digital. Gitu. Supaya apa? Itu adalah upaya saya mengantisipasi anak-anak bisa lebih positif dalam penggunaan internetnya misalnya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mungkin dari Kak Hizky atau Kak Airin mau menambahkan juga nih Kak. Kalau saya bicara soal karakter itu lebih ke kita sebagai gurunya. Tadi kalau pakai bahasanya Mbak Airin adalah gimana intensional ya, benar-benar ya diniati gitu. Nah makanya seorang guru itu kan harus punya end of mind gitu. Nanti murid-murid saya itu kalau udah keluar dari kelas saya itu akan menjadi murid yang seperti apa gitu ya. Jadi outcome learning-nya gitu itu seperti apa. Nah kalau sekarang pemerintah kita kan punya framework yang sangat baik ya, profil pelajar Pancasila gitu. Nah itu udah, wah ini framework yang bagi saya itu bagus sekali gitu, dan bagaimana profil pelajar Pancasila itu terembedded secara intensional di dalam kelas-kelas kita itu butuh guru-guru yang memang memikirkan dengan sungguh-sungguh, nggak bisa oh yang penting ada gotong royong. Gotong royongnya gimana menskenariokan sebuah gotong royong dalam pembelajaran kita itu secara intensional gitu, dan benar-benar itu bisa dirasakan dan bisa didapatkan oleh murid-murid kita, sehingga nanti memang ketika mereka keluar dari kelas kita ya profil itulah yang akan keluar dari para murid-murid kita gitu. Makanya ya kembali lagi, end of mind-nya apa, outcomes-nya apa, prosesnya gimana nih kita memprosesnya di dalam, itu yang perlu intensional. Ya, tadi benar banget yang disebutin sama Kak Hizkia dan Kak Yusuf sebelumnya. Misalnya kalau kita ambil contoh nih, tadi aku sempat dengar dari pertanyaannya gimana ngebangun anak-anak tuh yang karakter untuk berkolaborasi. Nah, untuk mencapai yang tadi kata Kak Hizkia tadi di end of mind, kita pengen anak-anak nih bisa jadi punya karakter yang siap untuk berkolaborasi secara digital gitu ya. Nah, kita harus breakdown dulu. Kira-kira nilai atau keterampilan-keterampilan kecil apa, batu bata apa saja yang kita butuhin biar anak-anak mampu untuk berkolaborasi. Misalnya, anak-anak harus bisa open-minded dulu. Karena kalau anak-anak nggak open-minded, nggak bisa menghargai perbedaan, nggak bakal mungkin bisa berkolaborasi dengan orang yang mungkin punya ide berbeda atau pandangan berbeda dalam menyelesaikan satu masalah. Dan itu yang bisa kita lakukan juga di dalam kelas. Jadi selain tadi kasih teknologinya, kita juga sebagai guru mencontohkan itu gitu ya. Kita bangun building blocks dan kita buat skenario yang benar-benar spesifik dan anak-anak secara detail gitu ya, kita instruksikan gitu untuk memang mendukung supaya karakter itu pada akhirnya akan terbentuk. Oke, luar biasa sekali tadi ya jawaban-jawaban dari para panelis. Nah, ini udah ada yang raise hand ya. Ada Kak Rohmat Ramadan, boleh kita unmute. Bagaimana cara mengingatkan salah satu beberapa guru yang sudah berumur sekitar 50-40 tahun yang masih gagap teknologi dan tidak mau mempelajari teknologi pembelajaran yang ada. Jadi bagi kami yang guru-guru muda itu agak kesulitan berkolaborasi dengan guru zaman tua-tua itu. Dahulu gitu ya, oke. Ya, sekian, Iya. terima kasih. Nah, yang saya lihat Kak, memang untuk
menangani hal ini yang dilakukan oleh para pemimpin di sekolah saya itu mereka melakukan pendekatan secara personal. Memang kadang-kadang mungkin guru-guru yang senior mungkin mereka terkesan tidak mau untuk belajar teknologi baru, tapi mungkin di dalam atau di balik dari ketidakmauan itu yang mereka tunjukkan sebenarnya mungkin mau tapi malu nanya gitu, atau mungkin pernah nanya tetapi dijawab dengan penuh judgmental oleh guru yang lain atau oleh pemimpin sekolah gitu. Dan ketika saya lihat para pemimpin di sekolah saya, wakasek, kepala sekolah, mereka melakukan pendekatan secara personal ke guru-guru yang sudah senior, kita jadinya tahu, oh mereka kendalanya di bagian ini. Dan dalam komunitas sekolah itu, ini nggak mau memang harus secara sengaja ya, intensional dilakukan oleh para pemimpin sekolah. Mereka memang menciptakan atmosfer sekolah di mana di saat pandemi kayak gini kita memang nggak hanya rely on guru-guru muda gitu, guru-guru yang memang cepat banget tangkap sama teknologi, tetapi ada sesi-sesi kita belajar kolaboratif di mana guru-guru senior diberikan kesempatan untuk membagikan prinsip-prinsip mengajar yang bisa diterapkan dalam pembelajaran online. Nah, ketika mereka berbagi, itu kan juga jadinya, oh dalam menghadapi pandemi ternyata saya juga punya suara. Kita masuk pertanyaan dari Kasania Nur Aida ya. Kamu bertanya ya dari Kediri, Jawa Timur ya, mengenai digital media pembelajaran, namun perlu dipertimbangkan bagaimana dengan sekolah daerah terpencil yang tidak ada sinyal internet. Tentu sungguh sulit mengakses fitur-fitur tersebut. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Hizkia dulu nih Kak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, berbicara soal EdTech yang ada di Indonesia gitu ya. Dan baik dari pelaku EdTech-nya, usernya ataupun dari government-nya gitu ya, sebagai pemerintahannya. Ini kan nggak bisa sendiri-sendiri jalannya, harus bergandengan semuanya ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman yang ada di daerah, jawabannya teknologi bisa mengcover gitu ya. Tapi ya tergantung dari kitanya gitu, dari penyedia teknologinya. Mau nggak untuk mengcover hal-hal memang yang sifatnya memang kurang populer lah gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Ira Riza Sadeva ya. Menyikapi perkembangan zaman sekarang, nah kita sebagai guru harus lebih aktif serta kreatif untuk menunjang pembelajaran. Bagaimana cara saya agar pembelajaran untuk tingkat TK berjalan secara efektif dengan menggunakan pembelajaran digital? Sedangkan untuk anak TK susah banget untuk membuat mereka fokus ketika Google Meet ataupun Zoom ya. Ini sebenarnya juga bukan hanya tanggung jawab dari gurunya gitu ya, yang menjadi salah satu pergeseran yang juga cukup besar selama pembelajaran di tengah pandemi ini adalah bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran gitu ya. Bukan hanya gurunya diajarin gimana cara menciptakan kelas yang menarik gitu ya, tetapi anak-anak dan juga orang tua diedukasi juga dan diperlengkapi juga bagaimana mendampingi anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran secara optimal. Nah itu memang mau nggak mau juga harus gitu dipertimbangkan oleh sekolah untuk menjadi poin apa yang perlu dilakukan gitu untuk shifting pembelajaran ke integrasi menggunakan teknologi. Gitu. Mau nggak mau memang kita harus berhubungan dengan orang tua lebih sering dan memang tidak bisa diselesaikan sendiri masalahnya oleh guru. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nadia ya, izin bertanya Kak, di masa pandemi ini kita selalu dituntut untuk di depan layar dan mendengarkan. Bagaimana sih caranya biar bisa membuat meeting room yang bisa memudahkan pemahaman siswa? Gitu ya, mungkin bisa dibantu oleh Kak Yusuf nih Kak. Ya, dan apa problem mendasar ya yang dihadapi guru-guru yang berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran dari Kak Uli? Ini agak mirip. Nah, memang situasi hari ini seperti itu ya. Kita diberikan banyak pilihan, kita dimudahkan dengan segala teknologi. Tapi satu hal bagi saya yang paling penting di dalam situasi ya entah seperti ini ataupun sebelum pandemi, ya itu konteksnya sebagai guru adalah bagaimana kita persiapan dalam mengajar ya. Karena itu sangat penting. Nah, cenderung misalnya perannya RPP gitu ya, kalau sebagai pendidik ya,
atau di lain pendidik adalah perencanaan gitu. Itu bagi saya adalah sesuatu yang paling penting gitu. Kenapa? Kita akan bisa mengukur dalam mempersiapkan strategi pembelajaran. Kita bisa membaca kembali tujuan pembelajarannya untuk apa. Nah, atas dasar pilihan-pilihan tersebut kita akan bisa mengetahui ini. Kira-kira teknologi mana, aplikasi mana yang sangat memungkinkan, yang sangat memudahkan supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Jadi kita jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya produk, fisik, dan lain-lain. Bukan berarti saya tidak menyukai, karena saya pegiat pegiat teknologi juga ya, maksudnya saya gunakan semuanya. Tapi itulah yang saya khawatirkan, seringkali orang terjebak dengan situasi itu. Nah, kita harus pintar dalam memilah-milih gitu. Kita harus sadari betul tujuannya untuk apa. Karena semua aplikasi itu sangat bisa berguna dan sangat bisa maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yusuf. Ini tadi sudah ada yang raise hand terus ya. Ini ada Kak Nurul Jazuli ya. Kak Nurul, mungkin boleh kita unmute ya. Ya, izin bertanya, bahwa mengenai pendidikan ini saya pernah baca sih buku tentang pendidikan, tentang apa di filsafat pendidikan, bahwa pendidikan tidak hanya soal peningkatan intelligent question semata, melainkan juga dalam peningkatan moral dan juga religious question. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia kontemporer saat ini, di mana media atau gadget merupakan sarana penting dalam pembelajaran, terutama di masa COVID saat ini kan, gadget sebagai media atau sarana utama dalam pembelajaran daring. Bagaimana caranya gadget yang istilahnya bentuk komunikasi tidak langsung dari guru kepada murid dalam transfer, tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga moral dan juga religious question. Begitu Kak, terima kasih. Oke, thank you Mas Nurul dari Kebumen ya. Wah, ini dekat Gombong ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Mantap. Tadi ya bicara soal bagaimana era digital seperti ini, sedangkan pendidikan itu bicara bukan soal kognitif saja ya, tetapi ada area-area lain yang memang harus disentuh oleh pendidikan itu sendiri, gitu. Nah, bagi saya sederhananya gini, gitu ya. Tadi sudah banyak dibahas oleh Mas Yusuf dan oleh Mbak Airin juga bahwa teknologi atau digital technology, gitu ya, it's a tools gitu ya. Ini adalah media, ini adalah sarana gitu. Sehingga pelakunya itu tetap manusianya gitu. Makanya bagi saya bukan masalah kita pakai Zoom sehingga kita nggak bisa mengajarkan tentang religius atau kita tidak bisa mengajarkan tentang morality gitu ya. Tetapi bagaimana Zoom itu juga bisa mengakomodir kebutuhan kita untuk mengajarkan hal-hal tersebut gitu. Tapi ya tadi jangan karena ini baru transisi, baru adopsi, belum bisa menyentuh ke sana, terus udah menyerah dulu gitu ya. Ya karena memang ini ada prosesnya gitu, karena kita berganti cara gitu ya, dengan dulu kalau ketemu langsung ya kita bisa ngelihat matanya gitu. Dia tahu kita sedang dilihatin gitu, sehingga ada bahasa tubuh atau ada komunikasi lain yang bisa tersampaikan. Nah, sekarang kan digital gitu. Namanya bagaimana dengan pemanfaatan reaction atau chat atau apa ya? Bagaimana nih? Gitu, kita bisa menyampaikan itu. Oke, jadi itulah tadi sesi panel discussion kita, bagaimana kita mungkin di sini ada yang guru-guru yang sudah hadir juga, Bapak Ibu semuanya, mungkin teman-teman, murid-murid ya, anak-anak milenial semuanya butuh teknologi untuk selalu belajar. Jadi kita harus terus berinovasi juga, terus up to date dan juga beradaptasi ya dengan teknologi yang ada dan terus belajar ya. Terima kasih banget ini untuk Kak Yusuf ya, Kak Airin dan juga Kak Hizkia nih untuk insight-nya siang hari ini. Ya, dengan berakhirnya sesi Lucky Draw hari ini, teman-teman, akhir kata saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Ada Kak Yusuf, Kak Airin, dan Kak Hizkia ya. Thank you banget juga buat media partner keren hari ini, ada Ruang Webinar Teknik Millennial Zone dan juga info event lomba. Dan juga sponsor kita yang luar biasa juga dari Digital Sekolah yang telah mensupport acara hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang sudah join dari siang tadi hingga sore hari ini ya. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata atau kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga Tekminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di Tekminar keren lainnya. Dan
Dan tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @kerenindonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, see you tomorrow and bye-bye.